Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, materi kami tentang uji Cochrane. Uji Cochrane adalah salah satu uji statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan proporsi dari data dikotomi, contohnya seperti 1/0, suka atau tidak suka, berhasil atau gagal, pada 3 atau lebih perlakuan atau kelompok yang diuji pada subjek yang sama. Uji ini merupakan perluasan dari Magner-Marquez untuk 2 perlakuan, Cochrane-Kittel untuk 3 perlakuan atau lebih. Selanjutnya, syarat-syarat pengujian. Data berbentuk dikotomi atau terdiri dari 2 kategori seperti ya atau tidak. Subjek yang sama diberi beberapa perlakuan yang berbeda beberapa kali. Jumlah perlakuan lebih besar sama dengan 3. Setiap subjek tidak saling mempengaruhi hasil subjek lain. Hasil observasi tiap perlakuan saling berpasangan. Pengukuran dilakukan pada skala nominal. Prosedur pengujian. Menentukan tujuan pengujian dan data pengujian. Menentukan hipotesis, menentukan tingkat signifikasi, menentukan daerah penolakan H0, menentukan uji statistik, menentukan nilai statistiki, menentukan nilai kritis atau p-value, menentukan keputusan menarik kesimpulan. Baik, yang berikut adalah contoh kasus. 10 anak kos Listra mencoba 4 merek mie yang berbeda dan memberi nilai 1 suka atau 0 tidak suka sebagai berikut. Baik teman-teman, kita bisa lihat pada tabel yang tertera pada layar. Di situ ada subjek, mie eko, mie soto, mie goreng, mie sukses, dan mie sukses. Ujilah dengan tingkat signifikasi 5% apakah ada perbedaan proporsi untuk merek mie yang dikonsumsi. Keterangan B sama dengan subjek 10, K sama dengan perlakuan sama dengan 4, CJ sama dengan jumlah I setiap merek, I sama dengan jumlah I setiap subjek, N sama dengan total I sama dengan I. Baik, kita masuk pada penyelesaian soalnya. Yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Di sini H0 adalah tidak ada perbedaan tingkat kesukaan yang signifikan untuk merek mie yang dikonsumsi. Sedangkan H1 adalah ada perbedaan tingkat kesukaan yang signifikan untuk merek mie yang dikonsumsi. Di sini menggunakan tingkat signifikasi alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Daerah penolakannya H0 ditolak jika dihitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Statistik ujinya itu K kurang K1 dikalikan dengan sigma J sama dengan 1 sampai K CJ kuadrat kurang sigma J sama dengan 1 sampai K CJ dikuadratkan dibagi dengan K dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai B RI kurang sigma I sama dengan 1 sampai B RI kuadrat. Kita masuk pada perhitungannya. Untuk yang pertama K itu sama dengan 4 karena perlakuan setiap subjek diberikan perlakuan sebanyak 4 kali. Jadi K kurang 1 sama dengan 3. Setelah kita dapat nilai K kurang 1 sama dengan 3, kita masuk di tabel yang pertama yaitu tabel CJ dan RI. Di sini CJ-nya diambil dari jumlah satu atau kesukaan tiap-tiap perlakuan. Di sini K-nya ada 4. Jadi setiap perlakuan itu misalnya perlakuan yang pertama K1 itu CJ-nya 6, K2 itu CJ-nya 6 juga, K3 itu CJ-nya 5 dan K4 itu CJ-nya 4. Kemudian masing-masing CJ C1 itu kita kuadratkan, C2 juga kita kuadratkan sampai dengan C4.
kemudian kita jumlahkan, jadi hasil sigma CJ kuadrat sama dengan 113. Kemudian kita masuk di tabel RI. Tabel RI itu didapat dari setiap subjek yang jumlah satunya itu setiap RI. Jadi di sini RI untuk subjek 1 itu 3, R2 itu sama dengan 2, sampai dengan R10 sama dengan 3. Baik, setelah itu kita jumlahkan RI-nya itu dapat 21, sedang kita kuadratkan masing-masing RI. R1 itu dikuadratkan sama dengan 9, sampai dengan R10 itu dikuadratkan sama dengan 9, kemudian jumlahkan sigma dari RI kuadrat itu sama dengan 53. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita masukkan ke rumus. Di sini K kurang 1 sama dengan 3, kemudian K sama dengan 4 dikalikan dengan sigma CJ kuadrat itu sama dengan 113 dikurang dengan sigma CJ itu 21 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan K sama dengan 4 dikalikan dengan sigma RI itu 21 dikurang dengan sigma RI kuadrat itu sama dengan 53 pada tabel tersebut. Di sini ada salah pengetikan, A itu salah pengetikan. Setelah kita menghitung semuanya, kita mendapatkan Q sama dengan 1,0645. Baik, itu untuk perhitungannya. Baik, kita masuk dalam dia punya kesimpulan, yaitu dihitung sama dengan 1,645, X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat alfa K kurang 1 sama dengan X kuadrat 0,5, 3 sama dengan 7,815. Maka H0 diterima karena dihitung lebih kecil X kuadrat tabel. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan proporsi suka untuk merek mie yang dikonsumsi oleh anak kos. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.